Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan, yaitu tugas analisis rancangan algoritma yang bertugas merangkum kompleksitas algoritma dan kompleksitas waktu dan juga mengerjakan soal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nawal Akfasi dengan NIM 3411911084 dan ada dua rekan saya. Silakan perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdan dengan NIM 072 angkatan 19. Perkenalkan, nama saya NIM 092. Selanjutnya ada materi kompleksitas algoritma yang dibacakan oleh rekan saya. Kompleksitas algoritma merupakan kompleksitas komputasi yang menggunakan jumlah waktu komponen yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma. Kompleksitas algoritma juga memiliki besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengumpulan waktu dan ruang. Sebuah algoritma harus benar dan harus efisien. Sebuah algoritma yang bagus adalah algoritma yang benar dan efisien. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma tergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Efisien algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, Muhammad Ramdan. Baik, selanjutnya yaitu kompleksitas waktu. Di sini kompleksitas waktu merupakan kompleksitas waktu yang diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan atau dihitung dari berapa kali suatu operasi untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas waktu terbagi menjadi 3 macam, yaitu Tmax n dan Tmin n dan Taverage. Nah, di sini yang pertama Tmax n merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau disebut worst case. Contohnya yang membutuhkan waktu maksimum. Kemudian Tmin n merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case. Contohnya untuk kebutuhan waktu minimum. Selanjutnya, T-average n merupakan kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case. Contohnya untuk kebutuhan waktu secara rata-rata. Kemudian dalam praktek secara cepat, kompleksitas waktu dihitung hanya berdasarkan jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma dan memisahkan analisisnya dari implementasi. Kemudian seperti pada algoritma menghitung rata pada contoh 1, operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen A ke K, yaitu jumlah lebih jumlah sama dengan plus AK yang dilakukan sebanyak n kali. Maka secara cepat kompleksitas waktu hitung rata adalah Tn sama dengan n. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, Muhammad Naufal. Selanjutnya ada model perhitungan waktu atau ruang. Di sini dapat mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah algoritma dengan menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang dieksekusi. Yaitu ini ada simbol T atau N atau bisa disebut times. Di sini juga kita akan mengetahui besaran waktu dalam satuan waktu untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu. Waktu
Kita juga dapat menghitung berapa waktu sesungguhnya untuk melaksanakan algoritma tersebut. Di sini O atau N bisa disebut dengan waktu asimtotik ya. Terus ada model pengukuran waktu atau ruang. Yang abstrak harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan ruang. Selanjutnya yaitu lanjut ke bab 2 yang akan membahas soal yang kami kerjakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh, silakan. Bubble shot. Diketahui array L dengan N sama dengan 5, elemen belum terurut, array akan diurutkan secara ascending. Bestcode bubble shot login L double in N integer urutkan tabel N 1 N sehingga urut naik dengan metode urutan bubble shot. Masukkan tabel L yang sudah definisi berikutnya dan tabel L yang menarik sedemikian sehingga L1 lebih kecil L2 lebih kecil Ln. Deklarasi I integer menjajah untuk jumlah nah integer menjajah untuk penampungan pada setiap langkah temp integer perubahan untuk pertukaran algoritma tukaran LA dengan LA temp LA LA Selanjutnya, terima kasih buat rekan saya, sahabat saya Muhammad Yuda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ramdan. Baik, di sini bagian B, determinan matriks N, X, M. Nah, untuk menentukan determinan dari sebuah matriks, terdapat dua atlas berdasarkan metode order 2 dan order 3 kali 3. Adalah contoh subcode dari determinan matriks. Diketahui A, B, C, D, integer input, D, M, determinan matriks, integer output, descriptive. A, B, C, D, determinan matriks dengan A kali D dikurang B kali C. Kemudian write determinan matriknya. Di sini T max sama dengan AN dan BN. T min sama dengan A kosong dan B kosong. Kemudian T average sama dengan AN dan BN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya. Selanjutnya di sini ada insertion sort adalah untuk mengurutkan sebuah array data yang tidak terurut agar menjadi sebuah array yang terurut. Berikut
adalah contoh algoritma insertion sort jika dituliskan insertion under insertion sort A, deklarasinya array A, deklarasi elemen. Menginputkan elemen array A, menginputkan juga nilai elemen-elemen array A. For I sama dengan sampai I elemen. While I sama dengan lebih dari 0. If A kurung buka I dikurang 1 kurung tutup lebih A sama dengan I. Tukar A, I dikurang 1 dengan AI. I dikurang 1. Terus di sini ada and if, and while, dan and for. Selanjutnya ada soal bagian B yang akan dibahas oleh Yuda. Soal bagian kompleksitas n plus 3 n saya n n 2 n 2 3 n lagi lebih besar n m 2 mn 2 plus 3 n 1 lebih kecil mn plus 3n dengan n 6 n 2 jadi n besar i y Selanjutnya ini ada si tabelnya n itu sama dengan 10. Di sini ada soalnya T1 n sama dengan 4n pangkat 2 plus 3n min 1. Jadi di sini 4 dikali 10 pangkat 2 yang hasilnya 400 ditambah 3 dikali 10 yang dikurangi 1 menjadi 29, yaitu hasilnya 439. 429. Dan di sini ada n pangkat 2, yaitu 10 pangkat 2 yang hasilnya 100. Dan selanjutnya di sini juga sama yang akan dikalikan seperti yang di awal ini. Selanjutnya ada T2n sama dengan n pangkat 2 plus 1. Untuk si penyelesaiannya yaitu si n ini memiliki O order yang terbesar n pangkat 2. N sama dengan 10 dan T, dan di sini juga n pangkat 2, 10 di pangkat 2 yaitu 100 ditambah 1, 101, dan n pangkat 2-nya 100, dan selanjutnya sama, yaitu yang hasilnya 1001 dan yang pangkat 2-nya 1000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga di sini juga ada T3n sama dengan 4n plus 3 n min 1. Di sini T3n memiliki order terbesar n. Penyelesaiannya n sama dengan 10. Di sini n, tabel sebelah kiri n, kemudian
tengah T3N sama dengan 4N plus 3N1. Hasilnya 387. Kemudian N kuadrat di kanan hasilnya 100. Begitu juga dengan selanjutnya yang 100, hasilnya 39,897. Kemudian N-nya 1000. Seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. N-nya 10. Ada Suaranya Yud. N-nya 10. Sama dengan 4 kali Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ramdan untuk nomor 5 ini. Ini nomor 5. Berikan soal T5N sama dengan 4 log N 2 min 1 plus 3 log N. T5N sama dengan log 4N kuadrat min 1 plus 3 log N itu sama dengan Fn plus Gn. Seperti yang ada pada contoh video yang diberikan, di mana Fn sama dengan 4 log N kuadrat min 1 ekivalen ON 2. Kemudian Gn sama dengan 3 log N ekivalen O log N. T5N sama dengan O N kuadrat plus O log N sama dengan O max log N kali N kuadrat, yang kemudian hasil akhirnya sama dengan O N kuadrat. Ya, sebenarnya segitu aja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan untuk kelompok kami, kontribusinya yaitu saya Muhammad Naufal mengerjakan soal bagian B nomor 2, 4, dan 5, dan mengerjakan rangkuman kompleksitas logaritma dan kompleksitas waktu. Ada Muhammad Yuda mengerjakan soal bagian B, soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada juga Muhammad Ramdan mengerjakan rangkuman kompleksitas logaritma dan kompleksitas waktu juga, dan mengerjakan soal bagian A dari 1 sampai 3. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.